Penemuan gambar cadas ya, di BBC tulisnya cap tangan serupa cakar berusia 67.800 tahun. Katanya ini adalah gambar cadas sejauh ini tertua sepanjang sejarah dan mengubah konstelasi tentang kreativitas migrasi manusia prasejarah. Kalah orang Eropa sama kita katanya. Saya baru bergabung dengan tim ini di 2013 pada saat pengambilan sampel di Leangtin Puseng. Akhirnya terpublish tuh di 2014. Itu yang menjadi titik balik bahwa gambar cadas Indonesia itu punya umur yang tua, sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dan itu terpublish di jurnal Nature. Oke, selamat datang kembali di Query, Kudapan Eksperimen dan Riset bersama saya Rahmadin Ismail, pemimpin redaksi Tirto, dan rekan saya Neneng Nurjana dari mana-mana dia, dari UIN. Iya. Ya, ini adalah episode ketiga kita bareng Teh Neneng di tahun ini, menemani saya yang awam ini. Jadi Teh Neneng akan tapi hari ini kita agak sedikit spesial karena Teh Neneng dan saya kedatangan tamu istimewa yang sekarang risetnya lagi diperbincangkan di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia ini, di mana-mana dibahas. Kita ada kedatangan tamu peneliti BRIN sekaligus arkeolog dan juga lead author dari riset yang sempat heboh belakangan ini terkait penemuan gambar cadas ya istilahnya ya, atau di sini di BBC tulisnya cap tangan serupa cakar berusia 67.800 tahun. Lama banget sih. Lama banget itu. Iya. Katanya ini adalah gambar cadas sejauh ini tertua sepanjang sejarah dan mengubah konstelasi tentang kreativitas migrasi manusia prasejarah. Kalah orang Eropa sama kita katanya. Sekarang kita langsung ngobrol sama Kang Adi, ya sama-sama orang Sunda kita bertiga nih. Jadi Selamat pagi. Adi. Salam kenal. Kita mulai mungkin dari yang paling basic dulu. Ini penelitiannya tuh sejak kapan dan kenapa baru heboh belakangan ini? Mungkin cerita dulu latar belakangnya. Apakah ini penelitian lanjutan atau ini memang baru? Dan seperti apa sih, Kang? Ceritanya? Kalau untuk risetnya, kita memang sudah dimulai itu di Maros Pangkep sekitar tahun 2011-an lah. Sulawesi Selatan ya? Maros Pangkep. Sulawesi Selatan. Jadi main fokus riset itu kayak ekskavasi di Liang Bulu Betue. Mitra kerjasama dari BRIN itu Profesor Adam Brum dari Griffith University. Terus biasa kan banyak komunikasi, diskusi. Dulu ada Pak Wahyu Sabtomo yang dari Puslit Arkenas, terus ada Pak Thomas Sutikna juga. Itu kolaborator awal tuh di Maros Pangkep. Terus mereka katanya berdiskusi juga dengan Pak Budianto Hakim tentang bagaimana sih kita mengetahui umur gambar cadas. Nah, di 2012 mereka sudah mengambil sampel tuh di Maros Pangkep beberapa situs. Saya baru bergabung dengan tim ini di 2013 pada saat pengambilan sampel di Leangtin Puseng. Jadi Profesor Maxim Auber tuh lagi, wah ini kata saya ini lagi ngambil apa ini. Pas saya lihat, oh gini caranya ambil sampel pertanggalan untuk uranium series. Jadi ada kan mungkin sudah ribuan tahun orang menggambar kayak gambar babi, terus di atasnya itu ada batu yang tumbuh di mana di atas pigmen warnanya. Nah itu yang diambil tuh, dipotong kayak mungkin 1x1. Nah itu pertama kali mereka ambil sampel di 2012, 2013 ambil di beberapa situs lagi. Yang saya ikuti itu di Tipuseng, Sampeang, Jing, sama Barugaya. Nah itu untuk suplemen, akhirnya terpublish tuh di 2014. Itu yang menjadi titik balik bahwa gambar cadas Indonesia itu punya umur yang tua, sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dan itu terpublish di jurnal Nature, jurnal yang paling prestis, high end lah untuk para peneliti. Itu kalau udah masuk situ ya udah
udah hormat lah. Oh, gitu. iya. Saya di situ tuh masih jadi field assistant, Di asisten 2014 lapangan. nih. 2014. Iya, iya. Nah, berlanjut. Nah, tapi menarik juga publikasi 2014 itu menjadi salah satu dari 10 terobosan ilmiah dunia versi majalah Science. Publikasi 2014. Terobosannya di mana? Karena apa? Karena itu umur pertanggalan gambar cadas di Indonesia tuh paling tua Oh, saat itu, oke, 40.000 tahun. oke. Dan setelah berlanjut lah 2014 selesai rilis itu di Puslit Arkenas nih di Pejaten. Setelah rilis kita ke Bandung tuh ketemu Dr. Pindi Setiawan di ITB. Nah 2014 juga kita ambil sampel pertanggalan yang di Kalimantan Timur. 2014, 2016 ambil sampel, kita publish lah tuh umur juga yang tertua juga di Sangkulirang gitu. Di Kaltim nih. Yang di Leang Jeriji Saleh. Jadi ada gambar banteng, ada 3 banteng itu di langit-langit di Jeriji Saleh, terus itu umurnya 40.000 tahun di bagian belakang banteng yang paling kanan. Terus, nah menarik juga di gambar banteng itu, ujung ekornya itu ada cap tangan anak-anak. Terus di bawahnya ada cap tangan orang dewasa tuh 2. Jadi kalau kita lihat selain umurnya yang tua, terus banteng Kalimantan gitu sudah digambarkan di 40.000 tahun. Itu ternyata kita bisa tahu juga bahwa anak-anak udah terlibat juga menggambar. Jadi nggak hanya didominasi oleh orang dewasa. 2018 beres, publish juga, kita rilis juga di sini di Jakarta di Kemendikbud. Nah di 2000 ini kita flashback balik. Di 2015 saya ada project dengan Kemendikbud dari Direktorat Peninggalan Cagar Budaya untuk pembuatan buku gambar cadas prasejarah Indonesia. Itu saya kebagian sebenarnya 2 kawasan tuh, satu situs di Gua Harimau di Sumatera, sama di kawasan Muna, termasuk Gua Metanduno yang sekarang publikasinya paling tua 67.800 tahun. Saya ke Gua Harimau karena istri lagi melahirkan jadi nggak bisa ikut ke sana. Saya minta Mas Ruli Fauzi untuk wakilin. Nah saya pergi ke Pulau Muna bersama dengan Pak Pindi Setiawan, Pak Laude Aksa, terus Pak Andi Said, Kepala BPCB, ada Mbak Arum sama Mbak Mita, terus ada Ferry Latif yang untuk fotografinya, sama ada 2 orang tuh yang untuk videografer, karena kita bikin buku sekalian bikin video dokumenternya di sana. Nah di 2015 saya sebelumnya sudah baca-baca karena bagian dari skripsi saya juga tuh tentang perahu di Indonesia. Oh, perahu. Okay. Untuk skripsi saya. Nah, saya penasaran kenapa di Metanduno nggak ada informasi cap tangan, padahal di kawasan Kars Muna itu di Pominsa sudah ketahuan ada cap tangan tuh. Kemungkinan tua, mirip Maros Pangkep. Itu Pak Budianto Hakim sudah ada laporannya. Jadi pas saya ke Metanduno saya cari-cari tuh ada nggak sih ini cap tangan gitu, karena Metanduno itu guanya besar, gambarnya paling banyak juga yang warna-warna coklat. Pas saya pertama ketemu itu cap tangannya itu di bongkahan. Kalau kita lihat guanya di Metanduno banyak boulder-boulder runtuhan. Yang pertama ketemu itu ada 3 cap tangan di bawah boulder tuh. Jadi di langit-langitnya pas kita lihat, oh ini ada cap tangan nih 3. Di situ saya diskusi alot dengan Pak Laude Aksa. Bukan, ini mah kayaknya kurang bagus, saya coba cari lagi di tempat yang lain gitu ya, di panel-panel yang lain. Terus saya cek lagi, keliling lagi. Emang kebanyakan yang kita lihat kalau masyarakat ke Metanduno itu yang warna coklat, kayak perahu, lingkaran, terus figur manusia, orang naik kuda, terus ada kuda yang besar. Nah saya ketemu sisa-sisa cap tangan itu di bagian belakang beberapa, terus di paling kanan tuh di langit-langitnya. Dan untungnya karena saya 2013-2014 udah tahu cara pengambilan sampel untuk uranium series untuk pertanggalan,
Pas saya lihat itu gambar cap tangan di bawah gambar ayam, wah ini kayaknya bisa ini untuk diambil sampel pertanggalan. Nah setelah pulang di 2015 juga kita ada konferensi arkeologi Sulawesi. Itu yang mengadakan ENU sama BRIN kolaborasi sama Puslit Arkenas lah. Terus jadi seluruh peneliti arkeologi di Sulawesi itu hadir. Kita konferensi di Makassar. Nah, saya presentasiin bahwa cap tangan ini bisa dipertanggalkan. Terus menarik juga karena saya ikut penelitiannya Prof. Su O'Connor di Andomo di Morowali. Itu kita ketemu cap tangan. Terus di Maros Pangkep ada juga cap tangan yang ada pola jari runcing gitu. Terus kita akhirnya diskusi, saya, Prof. Su O'Connor sama Pak David Bulbeck, kayaknya kita bagus nih bikin draft artikel untuk jari runcing. Nah di 2016 kita publish artikel tentang sebaran jari runcing di Sulawesi. Karena saya ke Kalimantan 2014 kok nggak nemu nih. Kalau di Kalimantan itu pola khas untuk jarinya itu yang ada pola titik sama garis. Kayak hubungan keluarga gitu. Ada interpretasi ke situ yang di Kalimantan. Kayak seperti tato juga gitu. Nah, yang Sulawesi khasnya itu jari runcing dan itu tersebar di Maros Pangkep, di Batu Ejaya, di Enrekang, Morowali, Sombori yang sudah ke arah Tenggara nih. Sombori, terus ada juga di Matarombeo, di Gua Nawai, sampai ke gambar yang di Metanduno yang kita bisa ambil sampel pertanggalan. Jadi ada dua kemungkinan tuh. Itu antara jari runcing atau cap tangan anak-anak karena ukurannya kecil. 14 kali 10 cm lah, kecil itu ukuran. Terus pada saat saya riset untuk disertasi juga ketemu lagi tuh cap tangan jari runcing. Di Buton Selatan ada juga, di Waburi 5, terus di Madongka 2 sama Watulea. Jadi sudah fix lah jari runcing yang itu ternyata memang khas di Sulawesi. Nah di 2018 saya publish juga tentang cap tangan itu yang Metanduno sama tentang perahu di Terra Australis, publikasinya ENU. Baru ada kesempatan untuk ambil sampel pertanggalan itu di 2019. Saya, Profesor Maxim Aubert, Pak Laude Aksa, sama Pak Budianto Hakim. Jadi kita lagi riset di Maros Pangkep. Saat itu pesawat lagi ada yang langsung tuh ke Muna. Jadi kita terbang dengan Wings Air gitu ke sana, ke Raha. Kita ambil sampel di Metanduno yang untuk cap tangan jari runcing sama Pominsa yang figur manusia. Terus sebenarnya itu kita ambil juga sampel yang di Karampuang tuh bareng jadi di saat 2019 itu. Nah, yang Karampuang akhirnya publish di 2024, terus yang ini terakhir kita di Januari yang untuk Metanduno. Itu. Jadi di publikasi yang 2026 ini alhamdulillahnya kita dapat tuh Sulawesi Tenggara semua tuh dari Sombori yang umur 44.000 tahun cap tangannya, di Gua Berlian itu 19.000 atau 20.000 tahun, terus yang di Sulawesi Tenggara di dataran utamanya yang di Matarombeo di Gua Nawai itu ada juga cap tangan di 20.000 tahun. Salah satunya kita ambil sampel yang berdekatan dengan yang jari runcing itu. Jadi time range-nya itu sudah lama tuh gambar jari runcing dari 67.000 tahun sampai ke 20.000 tahun. Menarik. Itu ada umur minimumnya kan segitu. Sebenarnya jari runcing juga masuk tuh publikasi di 2014. Itu di Leang Lompoa itu umurnya paling muda di Pleistosen, 17.000 tahun. Makanya kita perkirain wah jari runcing. Ada gambarnya nggak sih Kang? Tahun coba tuh. Ada. Yang jari runcing. Penasaran nih. Jadi bedanya apa dia antara runcing dengan cap kan tangan? di seluruh dunia sebenarnya tidak hanya di Asia Tenggara nih gambar cap tangan itu, di belahan dunia lain juga banyak. Itu yang biasa aja cap tangan normal gitu disemprot, terus lekukan tangannya kan ini kelihatan lah kurve jari-jarinya kan.
Nah, kalau cap tangan jari runcing, dia itu dari arah buku-buku jarinya itu sudah mengerucut gitu sampai ke ujung. Itu menunjukkan gender atau menunjukkan Usia? Iya. Atau emang karakter tangannya aja begitu? Pertama, nah seperti ini. Oh ya. Jadi kalau di artikel 2016 kita publikasi, tadi ada dua cara penggambaran tuh. Jadi pertama normal dulu, terus mungkin dibelokkan sedikit, baru disemprot ulang. Kayak yang ini, yang jempolnya kan ini normal nih jarinya. Baru bagian jari tengah sampai kelingking itu diruncingkan. Jadi ini bukan karena jarinya memang ada kelainan Iya. ya, ini memang Enggak. karena efek semprot ya? Enggak, sebenarnya sebelum kita publish di 2016, yang jari-jari runcing itu ada yang menginterpretasikan seperti fish hook, apa yang mata kail, yang runcing-runcing. Tapi pas karena saya ke Andomo, di Andomo ada juga gambar cap tangan yang kelihatan tuh pertama normal, terus dibelokkan sedikit baru ngeruncing gitu. Oke. Di Andomo, di Sampeang. Mungkin Ini manusia, ini dewasa atau anak-anak ya? Estimasinya? Kita agak susah nih kalau harus dicek ukurannya. Tapi pasti ada orang dewasa juga yang menggambar ini, oke. baru anak-anak. Dan ini kalau Profesor Adam Broom bilang, mungkin simbol ya antara relasi manusia sama hewan, kayak kuku-kuku tajam gitu. Oke. Ke arah sana sih arahnya. tapi itu berarti kan dia punya teknik sendiri Nah, kan? ini yang cap tangan normal. ya cap biasanya. tangan. Ini di Gua Anawai. Nah, kenapa publikasi kita diakui di Nature? Kan itu ada peer review-nya ya. Kita di Indonesia menggunakan ada misalnya yang ini ya, ada 4 subsampel nih. Dari satu sampel kita ambil pengukurannya. Kalau 2014 sampai 2021 itu dengan uranium series biasa, terus ada campuran larutan kimia. Sekarang kita menggunakan laser ablasi. Nah, laser ablasi ini yang satu subsampel itu yang sekarang tuh kita ambil 44 mikron. Jadi mungkin hampir sepertiga atau setengah ukuran rambut manusia. Karena rambut kan 70 mikronan ya. Nah, ini sekitar 44 mikron kali 44 mikron. Terus sub-sampel ini mencirikan bahwa ini closed system. Jadi seperti ekskavasi, semakin ke bawah semakin tua umurnya. Semakin keluar semakin muda umurnya gitu. Ini kan bisa dilihat udah 15, 20. Nah, kalau semakin keluar semakin muda. Nah, yang umur minimumnya itu yang di 15.000 tahun nih, yang itu tuh. Yang di bawah itu umur dindingnya. Yang ini nih 28.000 tahun. Jadi ya pertama kita dari awal dulu yang diambil itu di sampelnya batunya kan? Batunya. Batu di atas gambar. Nah, ini kan di Metanduno, kalau masyarakat datang ke sana yang paling jelas itu gambar warna coklat. Gambar ayam, orang naik kuda. Nah, perkiraan yang ini umurnya sekitar 3.900 kalau kita mau narik gambar yang di Pominsa. Itu gambar penutur Austronesia paling tua tuh di wilayah Sulawesi. Karena kalau kita lihat migrasinya yang Austronesia itu 4.000 tahun. Nah, di bawah ayam ini kan ada cap tangan nih satu, terus ini nih, ini 3 jari ini di sini. Nah, yang putih-putih ini kalau kita istilahkan kayak popcorn gitu, beruntul-beruntul yang tumbuh di atas pigmen cap tangan. Baru mereka gambar ayam di atasnya. Nah, kita ambil sampel di sini 2 nih, Leang Metanduno 2 sama Leang Metanduno 1. Oke. Nah, kita menggunakan laser ablasi. Itu ada 3 subsampel di atas pigmen warna ya. Jadi umur minimumnya paling tua itu 67.800 tahun yang lalu. Baru ada pigmen. Dan di metode yang sekarang kita sudah bisa memetakan bagian mana pertumbuhan koraloidnya yang paling tua. Jadi di wilayah-wilayah itu tuh. Di sini ada pigment layer. Ini ada warna coklat di sini kan.
Itu warna cap tangannya. Warna cap tangannya kan. Berarti yang diukur adalah di atasnya kan. Yang warna merah itu ROI-nya. Kang, sorry, tadi laser apa namanya? Laser ablasi. Itu apa? Penjelasannya laser ablasi itu apa? Jadi kalau sebelumnya itu untuk pengambilan sampel itu kan dikorek gitu, jadi Iya. serbuk, terus serbuknya digabung ke larutan kimia. Nah itu nanti diambil tarikh pengukuran uranium thoriumnya tuh. Dia jadi berapa puluh ribu tahun gitu. Nah kalau sekarang pakai laser, jadi laser yang nembak, laser merah set gitu. Cuma berapa menit, mungkin 2 menit, Ketahuan ya. langsung tuh serbuknya kesedot di laser, baru langsung ada pengukurannya gitu, Oh. hasilnya berapa ribu tahun. Nah, Sorry. pertumbuhan koraloid juga kan kalau kita lihat ada ilustrasinya tuh tumbuhnya tuh seperti kayak lapisan kulit-kulit bawang gitu. Jadi Iya, kayak iya. stalaktit, Iya, stalagmit iya, gitu. iya. Itu kan per berapa mili mungkin per tahun kan itu bisa diukur kan umur. Jadi dari gambar cadas ini salah satu metode pengambilannya, selain ada juga kayak di liang bulu betue itu dengan carbon dating. Nah, AMS. bedanya betul. Saya juga kemarin menduga, kan dulu saya pernah liputan yang soal Gunung Padang lah itu kan. Itu juga pakai carbon dating kan. Jadi akhirnya teori konspirasi soal piramida dan segala macam. Tapi bedanya apa? Carbon dating sama laser ablasi itu bedanya di mana, Kang? Kalau uranium series dia tuh indirect dating. Jadi pertanggalannya tidak langsung ke materialnya. Ini kan kalau kita lihat di atas pigment layer. Jadi umur itunya bisa jadi lebih tua tuh umur pigmennya. Oh. Dengan uranium series ini. Nah, uranium series ini tidak hanya untuk batuan material begini, fosil bisa. Fosil juga bisa. Kayak Homo erectus yang mungkin ada beberapa publikasi juga di Trinil, terus di Calio yang terbaru menggunakan uranium series. Ada kombinasi misalnya dengan ISR. Dan uranium series itu time range-nya kan panjang tuh, bisa dari berapa ratus tahun sampai berapa ratus ribu, berapa juta tahun gitu. Nah kalau carbon dating untuk IMS itu tuh ada batasannya, maksimum tuh di 50.000 tahun. Oh. Jadi IMS yang untuk gambar cadas itu adanya di Indonesia itu baru yang sudah publish ya, di Diangkaung di Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah itu Mbak Vida sekitar berapa 1400-1500 tahun yang lalu. Itu biasanya gambarnya gambar figur manusia warna hitam gitu, sama seperti di Maros Pangkep itu ada gambar yang menarik. Kan teriantrop itu kan makhluk khayali ya, bukan yang jelas gitu. Bisa juga sebenarnya kita menginterpretasikan cara mereka berkamuflase gitu. Kan setengah manusia, setengah binatang. Tapi di Maros Pangkep ada di Liang Bulu Tengai 1 itu ada gambar 3 individu kayak manusia bertransformasi ke burung. Di bagian kepalanya. Satu individu manusia mengarah ke kiri itu full manusia, terus individu kedua itu manusia kepalanya burung, yang di bawah burung. Itu bertransformasi gitu ya. Saya sudah presentasiin itu di World Archaeological Artinya apa itu, Kang? Congress. Artinya apa? Jadi pengetahuan simbolis tentang teriantrop itu memang sudah di awal-awal mereka manusia modern awal bermigrasi ke Nusantara. Oh, bukan berarti teriantrop seolah-olah jadi makhluk nyata ya? Iya, kayak bisa jadi mungkin kayak tentang mitologi werewolf, Iya, manusia mitologi. anjing, Iya, manusia serigala kan itu mungkin ya sudah dari dulu puluhan ribu tahun. Aku penasaran dengan, oke, kita udah dapat gambaran nih soal mapping lokasi. Sekarang kita mau ngomongin pride-nya nih buat Indonesia. Ini artinya apa sih? Semua ini tuh artinya apa? Apakah bangsa kita itu lebih beradab secara knowledge, secara kebudayaan dengan tanda indikasi ini menunjukkan apa, Kang? Secara aspek sosiologis gitu. Kan sebelumnya di
ada paradigma bahwa kemunculan seni awal itu kan didominasi di Eropa tuh. Nah, dengan adanya publikasi ini di 67.000 tahun, itu udah mulai bergeser. Ternyata di Nusantara itu Ada juga sudah ada gitu ya. juga awal-awal seni gitu. Itu pertama. Terus dengan umur di 67.800 tahun yang lalu, semakin menegaskan bahwa di Wallacea itu ya orang sudah matang, sudah bisa berimajinasi, sudah beradaptasi dengan wilayah Wallacea sebelum mereka bermigrasi itu ke Australia. Kan di Australia itu sekitar 65.000 ya di Majabebe gitu, di gua juga di sana. Nah, jadi kemampuan menggambar itu atau seni lah itu sudah dimiliki sama orang-orang Homo sapiens awal yang datang ke Nusantara. Mereka mungkin berkembang di Kalimantan Timur karena banyak juga mirip-mirip juga gambar. Baru mereka dengan mungkin trial error Iya. punya kemampuan untuk menyeberangi lautan, kayak bikin perahu atau dugout atau misalnya kumpulan batang kayu gitu diikat buat nyebrang ke Sulawesi, baru ke Australia. Nah, dari gambar ini juga menunjukkan bahwa Homo sapiens yang nyebrang ke Australia itu, ke paparan Sahul, mungkin didominasi lewat jalur migrasi utara. Kalimantan ke Sulawesi, ke Seram, ke Papua. Misol gitu, baru ke bawah. Gitu. Iya. Secara peradaban juga, secara perilaku apa juga yang bisa diambil? Apakah dari sini kelihatan nih perilaku berburu, lalu apa perilaku hidup zaman dulu, apa yang bisa kita tangkap? Jadi masa berburu dan mengumpulkan itu memang sudah mereka kuasain gitu. Bagaimana cara mereka berburu anoa, berburu babi, itu sudah mereka bisa transfer pengetahuannya ke generasi penerus gitu lewat gambar. Terus penguasaan teknologi alat batu juga sudah berkembang sih pada saat itu. Mereka menggunakan mikroli, terus batu inti. Kalau yang kita tahu di Maros Pangkep misalnya yang lebih muda lagi, ada alat batu yang khas kayak Maros Point. Itu bisa digunakan untuk berburu, mata panah gitu. Terus ada apa lagi yang menarik? Misalnya kita sekarang sudah tahu nih, kayak di Kalimantan Timur di 31.000 tahun yang lalu, itu sudah ada manusia yang hidup di hutan sana. Terus yang menariknya juga salah satu kakinya teramputasi, Mas. Jadi ini di Liang Tebo itu ada bukti amputasi tertua di dunia. Dan itu kita sudah publish di jurnal Nature juga. Dia digambar dari gambar, ketahuannya dari mana? Dari tinggalan paleoantropologinya, dari tulangnya. Dari tulangnya. Di Liang Tebo itu kita publish di 2022. Ketemunya tuh di 2020 pada saat sebelum Covid. Pas Covid kita sudah pulang tuh. Jadi di April 2020 tuh selesai tuh ekskavasi. Ketemu itu kubur manusia 31.000 kakinya tahun. sebelah. Sebagian kaki kirinya sudah teramputasi. Dan dari analisisnya Dr. Melandri Vlog, itu dari Australia juga teman kita, dia bertahan 6 sampai 9 tahun. Wow. Hidup setelah teramputasi. Jadi ini remaja, kemungkinan cewek, bisa bertahan 6 sampai 9 tahun di hutan Kalimantan yang kalau kita tahu zaman sekarang kalau kita kecelakaan di hutan ya susah lah hidup. Jadi kita bisa tahu juga tuh manusia di 31.000 tahun itu sudah ada community care. Ada gotong royong untuk bagaimana biar individu ini survive. Terus kemungkinan ada pengetahuan tentang pengobatan herbal gitu. Betul. Artinya itu bukan amputasi karena dia digigit buaya atau ini kita tidak tahu itu penyebabnya apa. Tapi amputasi karena oleh manusia intervensi kan. Ya. Jadi dia sengaja itu dipotong. sudah menyatu lagi. Oh iya. Itu 31.000 tahun di Liang Tebo. Menarik. Itu di Nature juga. Kalau yang tadi ada Kang Adi sempat bilang
udah pada pakai jewelry, udah pakai perhiasan itu di Nah, itu umur di berapa? Leang Bulu Betue di sekitaran 25.000 sampai 16.000 tahun yang lalu. Nah, itu. ini nih. Oh itu. ya kan? Oh iya. Nah, ini bener. tulang kuskus dilubangin nih. Ini Itu disebut bisa dengan- jadi kalung gitu. Oh oke. Terus ada seperti plakat lah, ada fragmen batuan, ada motif muka anoa nih. Oh. Terus sama kemungkinan gambar motif matahari lah. Iya. Jadi udah ada dia merchandise. Iya. Plakat buat ini kali undang pembicara ya. Mas. Kalau yang lebih muda kemudian, yang lebih muda lagi ada di 7.000 tahun. 7.000 itu tuh tahun. bukan gambar ya, apa namanya? Kayak bandul gitu dari gigi hiu yang dilubangin. Oh gigi. Oh. Itu manusia Toala yang buat. Toala. Yang lebih muda lagi. Keren Kalau ini banget. di 25.000 tahunan lah. Zaman dulu udah pada beradab ya. Iya. Zaman sekarang nggak beradab. Hai. Kang, saya penasaran soal ini alat untuk ngecat warnanya. Tadi kan bahasanya teneneng apa? Oker. Oker. Iya. Nah, itu alat apa sih itu? Terus dia dari apa bahannya dan bagaimana metodologi mereka ngecatnya? Apakah itu kan kayaknya gambarnya presisi banget kan, kayak Pak Polisi presisi gitu. Jadi kayak seolah-olah ada kertas terus digambar terus dicat aja gitu kayak rapih banget. Kalau kita lihat alat yang dipakai di sini ada dua teknik nih. Yang pertama untuk cap tangan itu kan disemprot. Jadi dia menghasilkan siluet atau negatif. Ini kalau kita sebut hand stencil lah. Ya. Terus ada juga yang dilukis. Dilukis bisa pakai kuasan jari tangan langsung atau bisa juga pakai kuasan pakai mungkin ranting atau bulu atau rambut gitu. Kalau di Eropa ada eksperimennya tuh. Gambar yang tipis gitu, lebih tipis. Kalau jari kan bisa berapa ketebalan tuh 1 cm sampai 1 cm lah. Kalau itu di Kalimantan Timur sebenarnya ada satu gambar banteng juga. Itu sangat tipis sekali, Mas. Kalau almarhum Papindi bilang masterpiece-nya gambar di Kalimantan tuh. Tipis Gambar tuh berarti banteng. dia kayak pakai kaos modern ya. Iya. Kayak pakai kaos Iya, modern. tipis sekali, hampir berapa mili gitu. Hampir berapa? Jadi tadi itu kan metodologi catnya ya, metodologi ngelukisnya. Bahan Kalau bahan yang dipakainya oker atau hematit. Jadi itu kayak mineral aja, batuan aja biasa. Batu yang ada warnanya. Di Maros Pangkep banyak, di Iya, Muna juga ada. Nah, range warnanya yang dipakai itu dari merah, ada ke pink juga ada, terus ke orange, sampai ke ungu. Nah, yang ungu ini kemungkinan dia pakai ada treatment pemanasan. Oh. Berapa? Itu sudah ada studinya dari Yang Pak siapa ya? Duh, staf khusus sekarang yang Kemendikbud itu, Prof. Ismu. Itu kita kolaborasi tuh di 2019 dengan Prof. Ismu untuk gambar-gambar di Leang Sumpang Bita. Terus sekarang ada juniornya juga, Mas Ilmi, yang studi tentang pigmen warna. Oke, jadi bahan utama warnanya itu adalah oker Oker. tadi ya. Iya. Oker. Ada kemungkinan mungkin campuran organik, bisa lemak binatang atau darah, tapi itu kita nggak tahu tuh. nggak ketahuan. Kalau di Eropa sudah ada eksperimennya, di kita belum nih, Belum ya. belum Jadi ada eksperimen. menarik nih. Artinya ini bisa bertahan sekian ribu tahun tuh warnanya kan kalau warna pada umumnya kan mungkin luntur kena air dan segala macam. Berarti ini kenapa dia bisa bertahan begitu lama sampai sekarang? Karena mungkin campurannya pas, terus nyemprotnya juga nggak asal-asalan. Kalau sekarang kita coba, biasanya ada beleberan aja tuh. Iya. Kalau ini tuh kayak mereka sudah expert banget Iya. gambar. Dan apalagi kalau kita lihat gambar-gambar cap tangan itu ada yang di ketinggian, yang Iya. susah dicapai. Iya, itu dia. Itu gimana tuh caranya tuh? Nah, interpretasi untuk cap tangan, kalau mau mendekati langsung ke manusia yang menggambar sekarang kayak di PNG, itu ada studinya dari Roxanne Sang. Ada lulusan dari Griffith juga. Dia studi tentang manusia yang masih menggambar cap tangan, terus gambar stensil tulang kasuari, itu di sepik di PNG. Jadi ada interpretasi tentang orang yang mau beranjak ke akil balik gitu, ke menuju dewasa, suruh menggambar gitu. Oh, jadi Ada kayak salah satu semacam interpretasi ritual kesana. khusus untuk
Akil balik ya. Oke. Tapi kan yang di Maros Pangkep itu kan posisinya guanya emang di atas gitu Iya. kan. Nah, itu menunjukkan tinggi badan Enggak lah. enggak ya? Atau Kayak tangga. Kayak di Betul. Kalimantan Timur ada satu gua Tewet. Aksesnya susah tuh. Iya. Kita harus naik pakai Iya. alat panjat gitu. Iya. Sekarang. Tapi kalau kita ngelihat orang zaman dulu ternyata ada jalurnya. Ada jalurnya. oh. Mungkin zaman dulu oke. mungkin dangkal atau mungkin Iya, ada. iya. Pasti mereka punya jalur Jalur. yang Iya. khusus yang tahu oh ini Oh. gampang. Iya. Sehingga gitu. anak-anak bisa Iya, ikut berpartisipasi itu dia. juga. Teori yang diyakini soal alasan mereka menggambar itu apakah? Alasan. Ini apakah buat pengetahuan atau buat dongeng atau buat kepentingan? Ada nggak Kalau teorinya? interpretasi bisa banyak Bisa banyak. kita mau pakai teori apa. Iya. Tapi Tapi yang lebih gampangnya Hmm. bisa penanda bahwa gue udah pernah kesini Ah, nih, iya. itu satu. oh, Terus yang kedua bisa juga mungkin ke penolak bala. oke. Kayak karena kebanyakan gambar cap-cap tangan itu Betul. di daerah entrance, di luar-luar gitu, nggak terlalu ke dalam. Kalau di Indonesia. Terus Oke. ya itu kalau misalnya gambar hewan terus ada cap tangan di sekelilingnya bisa jadi untuk yaitu pengharapan gimana mereka mungkin mau berburu. Gue pengen dapat hewan yang Iya, segede ini nih. Hmm. Kayak di Supang Bita gitu di Pangkep Hmm. itu ada gambar babi yang seperti membulat gitu. Di beberapa situs ada tuh. Hmm. Mungkin gue pengen yang proporsional yang Oh, gede, iya, yang iya, cukup iya. buat komunitas gue. Jadi kayak pengharapan juga ya. Oh, oke. Nah tadi saya bilang nih, Hmm. yang di Jeriji Saleh itu ada cap tangan anak-anak di ekornya kan. Iya. Iya. Terus gambar orang dewasa tuh di Iya. ini. Jadi di 40.000 tahun ya sudah ada partisipasi anak-anak. Anak-anak. Betul. Oke. Terus ini yang khas di Kalimantan tuh yang ada garis gitu kayak tato. Oh iya itu ya. Ini ada sekitar kalau tidak salah 36 motif 36 Yang motif di beda-beda. tangan. Di tangan. tipe tangan yang hiasan di dalamnya Jadi itu. Pak memang- Sazin, Pak Pindi, sama Pak Luke Henry Fats tuh yang meneliti ini dulu. berarti memang turun-temurun ya kayak culture ya tato Dayak itu memang berarti memang tergambar bisa Kita nggak jadi. tahu tuh. Iya. Jangan-jangan Apakah hubungannya Iya. ke Dayak? Tapi ya seperti inilah. Ini yang paling tua nih di Kalimantan Timur. Sebenarnya ada temuan baru kita di Tondoyan di Liang Tinggi. Kita bisa tahu juga selain banteng ada babi juga digambar. Dan itu beda. Kalau babi Sulawesi itu yang sejauh kita publish itu kan Sus celebensis tuh. Yang ada kutil gitu di sini, terus di bagian belakangnya itu ada bagian rambut-rambutnya. Kalau di Liang Tinggi di Tondoyan itu Sus barbatus. Bedanya di mana? Itu di bagian ekornya ada rambut-rambutnya. Oh. Kalau kita lihat Sus barbatus sekarang, Iya. ekornya tuh kayak berambut. Berarti terus. detail banget ya. Nah, kalau secara analisis regional kita bisa bedakan nih. Kayak cap tangan Kalimantan Timur, yang Kekhasannya ada gitu. titik sama garis, Sulawesi ada jari runcing. Iya. Nah, kalau gambar hewan dari babi kita bisa tahu spesiesnya di Sulawesi Sus celebensis, yang di sini Sus barbatus. Kang, saya penasaran kalau infonya awalnya dari mana sih, Kang? Apakah ini masyarakat yang dulu mungkin pernah nemu terus peneliti datang duluan atau peneliti yang udah tahu duluan? Bagaimana tadi memapping? Wah, ini aku menduga ada di sini. Kan ini kan random kan kayak nyari. Sebagian besar pasti dari info masyarakat. ya. Masyarakat. Dimanapun situs-situs arkeologi sebagian besar pasti masyarakat yang melaporkan. Tapi setelah itu kan ada metode arkeologi yang kita pakai untuk survei. Oke. Misalnya kayak di Maros Pangkep di 2017 itu, sebelumnya kita lihat laporan BPK itu antar situs misalnya di Leang Burung sama Leang Jarie. Itu tuh di antaranya itu kosong tuh situs, itu hampir berapa kilo. Nah di 2017 kita susurin tuh, kan ada lembahan gitu kan di Maros Pangkep. Kita dapat banyak beberapa situs, hampir 10 situs baru gitu. Ada sampel juga gitu di situ yang belum kita publish. Terus kayak di Muna nih, kebanyakan riset sebelum
saya survei di 2021 itu fokus di Kabupaten Muna, Muna. di kawasan Lohia itu. Hmm. Hampir 30-an, 40-an situs. Nah, di bagian selatan Pulau Muna ada Kabupaten Buton Tengah. Ya. Itu belum ada laporan gambar cadas. Oke. Padahal di seberangnya di Buton Selatan udah ada Banyak, Waburi iya. Oke. di pesisir. Oke. Jadi ada kecenderungan pas saya ke Buton Selatan dari Raha ke Bau-Bau itu, wah ini karsnya bagus ini di survei. Harusnya ada nih. Harusnya ada. Nah, saya sebulan kan di Lohia di situ untuk ngerekam. Saya coba-coba nih karena ada mahasiswa dari Halu Uleo, Yumi, Eri itu yang orang Buton Tengah. Sorenya itu kita ke sana ke Buton Tengah. Pas lihat di Google Map, wah ini kayaknya wilayah bagus nih untuk disurvei. Ada Watulea, Madongka, Wantopi. Setelah kita sampai ke rumah Yumi, sorenya kita udah ke Watulea, ketemu situs. Dapat. Ada Ada cap lagi. tangan, ada Oh, warna iya. hitam. Mantap. Hampir 14 situs kita dapat di Buton Tengah. Jadi kombinasi antara info masyarakat, lalu Iya. mapping, logika aja nih kalau ini Iya. ada di sini, Iya. harusnya di sini juga ada nih. Nah, gitu-gitu. kalau di Papua kayak di Misol, Iya. itu ada publikasinya Sazin. Misalnya kalau di Kars gitu di pesisir, kalau kita lihat di kejauhan ada warna putih, kemungkinan tuh ada tempat untuk menggambar. Jadi pas saya seperti di Buton Tengah di Wantopi, kita kan nginep di pantainya, Iya. tempat wisata tuh Pantai Wantopi. Tidur di gazebo, pasang hemok aja. Ada 2 gazebo tuh. Paginya saya cek, wah itu kayaknya pas tuh untuk menggambar, ada tempat gitu ya Iya. Wantopi. Agak jauh tuh. Iya. Saya bilang ke Yabo, cek pinjam perahu kecil gitu ke nelayan. Akhirnya pas dia cek ada gambar-gambar geometris di Pantai Wantopi. Oh. Oh, iya. 2021 tuh. Udah, jadi karena polanya udah kebaca secara geografis, Kang Adi udah sering lihat, jadi begitu ada satu fenomena yang relatif sama, ada nih Situ. gitu-gitu. Ya selain itu juga kayak tergantung lokasi ya. Ada yang Iya. gampang diakses kayak Maros Pangkep. Ya, Iya. Ada yang sulit kayak di Kalimantan Timur. ya, ya. Kayak kita nih riset ke Tondoyan gitu. Wah itu susah sekali di sana. Akses jalanannya ya. Kang, ngomong-ngomong soal susah ya, apa tantangan terberat saat riset soal ini? Kan bukan duit ya, kalau duit nanti kita ngomongin terakhir lah. Maksudku, ini kan bertahun-tahun kan, tadi kalau kita catat dari 2013 awal Iya. mulanya, terus kita ini sekarang orang nikmatin indah-indahnya aja, akunnya Republik Indonesia kemarin posting, yang indah-indahnya aja udah ketemu, tapi proses di balik itu gimana sih, cerita suka dukanya gimana Kang waktu berusaha untuk meneliti ini? Kayak nggak mungkin sehari 2 hari kan prosesnya kan itu. Ya karena di situ pertama kita harus passion dulu, harus suka dulu ke ini. Coba bayangin misalnya datang ke Uhalie aja di Bone. Itu tuh kita perlu jalan kaki misalnya 1-3 jam. Dari Baru jalan nyampe raya. ke situs tuh. Iya. Kalau kita nggak suka ke penelitian ini, pasti udah capek, udah Iya, tinggal duduk gemes gitu. ya. Cuma menikmati, tapi karena kita passion, kita ada kerjaan yang harus kita beresin kayak foto satu-satu motif, panelnya, terus bikin 3D untuk fotogrametri, bikin merekam dengan BLK 360 tuh kita pakai juga tuh alat-alat 3D laser scanning. Jadi di Indonesia kita udah hampir lebih dari 50 situs kita punya Wow. 3D. Dan itu belum kita olah nih. Iya. Ke depan kita mungkin ada riset untuk karena 3D laser scanning kan pengukurannya akurat ya sampai beberapa mili gitu. Dan itu penting kan untuk mendigitize situs-situs. Itu passion dulu lah. Iyalah. Kita harus punya. Kalau nggak gitu ya pasti nyampe ke situs ya duduk cuma rebahan aja. Iya. Cuma menikmati aja gini, padahal sebagai peneliti kita ada yang kendala. harus dikerjain. Tapi pernah ada masalah nggak? Maksudnya selama proses itu kendalanya di mana biasanya? Lebih Paling ke baterai. baterai. Baterai, Oh. ya. Jadi kita sebelum ke lapangan tuh spare-nya harus bener-bener nih. Karena kan untuk Akses ya. foto gambar di gua kan ya lighting lah. Iya. Teman-teman pasti udah mengerti tuh. Iya. Kayak di studio ini aja kan harus ada beberapa tambahan lighting. Dan yang agak susah juga kita tuh biasanya terlalu fokus ke foto gambar. Foto pas kita kegiatan tuh jarang. Nggak ada. Oh. Jadi
Biasa. Pas saya kerja tuh yang fotoin ya jarang tuh orang-orang. Tapi pas saat publikasi, mana nih foto yang bagus untuk ke media gitu. Nah, itu yang agak susah. Iya. Kalau- Nggak narsis soalnya. Iya. Nggak narsis. Sedikit, tapi sekarang kita udah mulai nih. Kita Iya. Udah mulai bikin. narsis ya. Udah mulai. Kita bawa GoPro atau Insta gitu, Iya. kita lakuin bikin time lapse gitu. Oh iya, keren. Iya. Konten ada konten. A day in my life. A day in my life. Kebutuhan zaman soalnya. Nah, untuk merekam gambar cadas bisa sendiri kalau nggak ada teman gitu. Iya. Terus bisa juga idealnya sih berempat tuh kita. Oh. Satu yang foto, satu yang nulis untuk catatan verbal, satu yang pegang lighting, satu yang mengukur. Oh. 4 orang tuh. Nah, di Maros Pangkep itu penelitiannya Pak Adam dengan teman-teman, kita biasanya ngajak mahasiswa arkeologi dari Unhas, dari Haluoleo Kendari. Jadi teman-teman di Unhas itu yang paling banyak menerima manfaat di kolaborasi riset. Oh. Ya. Oke. Paling berpengalaman lah dibanding mahasiswa dari UGM, Iya, dari iya, UI yang Iya. karena jarak ke situs Iya, prasejarahnya benar. jauh. Iya. Secara ilmu ya manfaat ya, bukan secara finansial ya, bukan. Ya finansial mungkin ada juga. Dan tiap malam, nggak tiap malam sih, mungkin di 1 minggu di beberapa malam itu kita ngasih pengajaran ke mahasiswa. Iya, Gimana praktek. recording yang baik, terus gimana perekaman ekskavasi. yang Mahal baik. tuh ilmunya, ilmu mahal itu. Unhas maju itu. Iya. Arkeologinya ya. Arkeologinya karena memang secara tempat juga mendukung Iya. ya. Karena maksudnya kalau lihat Ramang-Ramang itu bagus banget kan Bener. ya Kang ya. Kalau Bener. misalnya kita lihat cards-cardsnya, kemudian ada Aku mau Dan kesana. itu Aku mau senang kesana. buat saya. Regenerasi untuk peneliti Iya. gambar cadas makin banyak sekarang. Dan kalau orang lokal yang mungkin rasa memilikinya lebih kuat kalau dia anak-anak situ, orang tinggal di situ. Ada satu saya neliti di Papua nih, di Kaimana. Itu ada satu mahasiswa dari Haluoleo Kendari, namanya Sevanya Perangga. Dia asli orang kampung Maimai yang punya gambar cadas. Kita ajak tuh, saya, Yabo, sama Rangga tuh, Sevanya Perangga, untuk ambil data buat dia skripsi juga. Jadi skripsinya alhamdulillah beres tuh. Saya beres disertasi, dia beres juga skripsi. Itu dari Haluoleo Kendari, situsnya Sasera Inabu. Itu kita 3 hari merekam untuk dia tuh, dari pagi sampai sore, sampai dimarahin sama orang-orang tua di sana karena harus selesai jam 4, tapi kan pengambilan data berapa ratus motif itu kan, wah nggak bisa banyak. tuh. Iya. Selain karena untuk ngambil sampel untuk pertanggalan. Iya. Kang, ini rencananya selanjutnya apa nih? Kan ini mungkin nggak akan selesai di sini toh penelitiannya. Apa yang kira-kira harus akan dilakukan ke depan? Kalau Setelah ini. riset untuk pertanggalan, dari disertasi saya kan melompat tuh, jadi Sulawesi dan Papua masih ada tuh Maluku, dan itu banyak situsnya. Nah, ke depan kita ada riset untuk pengambilan sampel pertanggalan di wilayah Maluku, terus wilayah migrasi jalur selatan, kayak dari Flores sampai ke Kisar gitu, itu belum, kita belum punya pertanggalan yang terbaru ya. Ada di Timor Leste yang inisiasinya Profesor Maxim Aubertus pas untuk dia disertasi itu di situ. Jadi dulu awalnya, ini balik lagi nih flashback, pentarihan umur pertanggalan pertama di Asia Tenggara itu di Timor Leste. Jadi Pamex tuh ambil bukan di sampel gambar cadas ya, jadi ada sisa pigmen yang ada koraloidnya di situ. Baru setelah itu ke Sulawesi tuh dengan Pak Thomas, Pak Wahyu, Pak Budianto Hakim. Oh, malah tadinya titik awalnya di Timor Leste malah ya. Timor Leste. Itu untuk disertasinya Profesor Maxim Aubert. Baru ke Sulawesi, baru saya di situ gabung. Ya. Jadi ini akan ditelusuri nih dari mulai Sulawesi, Maluku, ke Papua dan segala macam. Oke. Nah, itu untuk pertanggalan gambar cadas. Kalau untuk arkeologinya, misalnya di Muna nih, itu kan udah ada umur dari gambar cadas 67.800 tahun yang lalu. Bagaimana pendukung hunian manusia modern awal di situ? Kan belum ada nih. Belum ada. Ekskavasi perlu kita lakukan, cari situs-situs potensi. Kayak di Muna ada Guam Polosa,
itu yang pernah jejak petualang tuh liputan ke sana, itu kayaknya potensial untuk diekskavasi di sana. Karena yang mendekati di wilayah Tenggara itu ada di Tokogaru, sudah 42.000 tahun itu. Risetnya Pak Rintaro Ono dengan BRIN. Jadi udah ada hunian 42.000 tahun. Itu yang baru dekat ke Sombori nih, tapi yang ke wilayah selatan ke Muna belum ada. Jadi intinya pengetahuan kita tuh tentang kita sendiri aja masih belum banyak yang belum kita eksplor. betul. Di Sulawesi itu ada banyak berita spesies baru, tikus waktu itu juga baru ditemuin kan. Artinya Sulawesi, Maluku tuh memang belum banyak dieksplor. Jadi apa yang kita tahu sekarang tuh belum. Kita kan arkeologi itu menyusun kepingan-kepingan puzzle yang kita ketemu. Kayak untuk manusia yang hidup di gambar yang hidup sejaman dengan gambar cadas, baru ada 2 gitu yang kayak di Betue sama di Tebo yang tadi yang 31.000 tahun. Baru sedikit nih yang kita tahu bagaimana manusianya, DNA-nya aja belum. DNA tertua baru ketemu di Leang Paningi yang di daerah Malawa gitu di Sulawesi Selatan. Itu tuh di 7.000 tahun, itu paling tua. DNA paling tua yang baru ketemu ya. Nah, manusia Tebo ini lagi dikejar nih. Kita sudah kirim ke Max Planck tapi belum ada hasil. Lagi cari ke institusi yang lain untuk cari DNA-nya. Oke. Masih panjang perjalanan. Seru. Kang, sebelum Belum kita lagi tutup. kita ini misalnya untuk mendiseminasikan hasil riset ke masyarakat. Betul. Itu kan kita perlu juga untuk bikin 3D untuk pameran. Iya. Baru-baru ini Museum Nasional kan sudah punya tuh update setelah sekian tahun. Akhirnya mereka punya ada panel umur pertanggalan yang di Maros Pangkep, di Liang Karampuang sama Bulu Sipong 4 di Museum Nasional. Menarik. Tapi ini sih menarik ya, maksudnya dengan adanya karst, kemudian dengan adanya penelitian tentang hand stencil gitu. Nah, ini selanjutnya apakah si tempat-tempat itu akan dilindungi sebagai kawasan yang nggak boleh loh nanti ada tambang di situ, nggak boleh loh ada industri di situ. Nah itu gimana tuh? Kita di Indonesia untuk situs gambar cadas prasejarah lah, baru ada 4 situs yang jadi cagar budaya nasional. Jadi Gua Harimau, Leang Timpuseng, Bulu Sipong 4 sama Tedonge. Yang ini gua yang terbaru ini belum jadi cagar. belum dilindungi yang Metanduno. Kalau saya tidak salah tahun kemarin baru jadi cagar budaya tingkat provinsi. Tapi dari press release kemarin dengan Pak Menteri Kebudayaan kan beliau menyampaikan coba disegerakan untuk proses ke cagar budaya nasional. Jadi ya tahun inilah insya Allah lah itu. Karena sebetulnya saya juga ini informasi aja bagian dari tim ahli cagar budaya nasional. Jadi kita mendukung juga ke arah sana. Tapi dari pantauan Kang Adi gitu ya, ketika menyelusuri ini ada nggak yang sudah wilayahnya udah rusak gara-gara pembangunan atau tambang atau apa? Walau ini potensi nih jangan-jangan ada, tapi udah berubah jadi tiba-tiba udah berubah jadi bendungan atau apa? Yang paling terancam sekarang di 2 tempat mungkin ya. Yang pertama ada di Morowali Utara. Kalau kita tahu kan nikel. Pernah kemarin ada peninjauan dari tim ahli cagar budaya nasional juga ke sana ke situs Batu Putih. Memang sekitarannya udah jadi tambang nikel. Dan saya ke sana tahun 2024 sudah ambil sampel pertanggalan. Jadi nanti kita tahu umurnya, mungkin bisa ditetapkan jadi cagar budaya juga. Terus di Tokogaru yang tadi 42.000 tahun itu saya ke sana tuh memang sekelilingnya ya udah tambang nikel. Terus kalau di Sulawesi Selatan di Maros Pangkep ya kita tahu ada 2 pabrik semen besar kan. Satu BUMN, satu swasta. Dan kalau kita lihat, saya pernah di Maros itu di daerah Lambatorang, di atasnya itu ada gambar babi kayak lagi meloncat, ketutupan debu-debu itu tambang. Iya. Tapi teman-teman mungkin di daerah sudah mensosialisasikan ke kedua pabrik semen itu untuk ya mengurangi aktivitas. Memangnya kalau kita lihat dari Ramang-Ramang kalau mau ke Leang-Leang kan debu semua. Betul.
Nah, kalau Tonasa itu sedang ada intervensi dari investornya ya, dari luar negeri. Mereka harus konservasi, kayak wilayah Bulu Sipong 4 itu kan udah jadi taman kehati. Ada beberapa intervensi dari salah satunya dari tim internasional bahwa truk yang bawa kapur itu harus ditutup, terus jalanan harus dicor, itu sudah mereka lakukan. Oke. Setiap Untuk yang kita melindungi datang ke ya. sana harus ada pendampingan. Jadi sudah ada progres lah dari Iya. kalau di Maros Pangkep. Tapi kalau yang Sulawesi Tenggara, waduh, Iya kan ngeri-ngeri sedap di sana. itu soalnya rentan, soalnya si gambar-gambar itu kalau dia rentan sama suhu kan ya. Jadi kalau misalnya kita datang ke gua itu, Getaran, nah itu Getaran. getaran. Itu tuh mungkin efeknya tidak setahun Langsung 2 ya, tahun iya. ya. Iya. Ada yang udah kolaps juga mungkin Iya, bouldernya. iya. Benar. Kang, kita waktunya nggak banyak, tapi aku Siap. mau tahu harapannya. Ini kan udah digembar-gembor sama kemarin 2 kali konferensi pers. Benar. Paginya BRIN, siangnya Kemendikbud. Kementerian Kebudayaan sekarang namanya. Kemendbud. Nah, seperti ini kan pemerintah membuat ini sebagai melihat ini sebagai sesuatu yang membanggakan lah. Iya. Nah, mumpung lagi diangkat-angkat, kira-kira Kang Adi butuh bantuan apa nih kira-kira? Mumpung nih kita kira-kira apa harapannya? Mungkin secara regulasi kah, apa secara dukungan finansial atau segala macam? Kalau untuk regulasi kayaknya sudah alignment Udah. ya. Jadi setiap situs yang ada baru yang umurnya itu sudah karena saya Iya. masuk juga karena di tim, jadi kita bisa lihat lah progresnya. Jadi ya kita terima kasih juga nih Kemenbud sekarang untuk cagar budaya. Kalau kita lihat di IG-nya juga kan gencar rajin. sekali. Iya. Iya. Pak Menteri aja udah sampai datang ke situs yang di Sumba Iya. Timur. Cap tangan saya belum ke sana tuh. Iya. Mau Nah, menambah tapi koleksi kali. support untuk riset dari BRIN juga Iya. kita sudah banyak ya. Tinggal satu mungkin ya ke untuk honor tenaga lokal tuh. Itu yang harus kita perjuangkan sih. Kalau selama ini kan dari SBM Kemenke misalnya hanya 80.000 dan dipotong pajak 75.000. Iya. Itu kalau tidak ideal sekali untuk membayar Teman-teman di lokal ya. teman-teman masyarakat yang menemani kita ke lapangan sih. Iya. Terus kalau untuk kita juga ada kolaborasi dengan Google Art and Culture. Jadi teman-teman bisa lihat nih langsung dari HP atau di mana aja itu situs-situsnya secara virtual kayak Google 360 itu sudah ada tuh. Sudah dari Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan sama di Muna. Jadi situs yang 67.800 tahun sudah kita update Bisa juga. dinikmati ya. Ada story-nya sekitar 30-an. Dan ya itu supporting dari peneliti lah untuk masyarakat Indonesia. Menarik. Tinggal gimana masyarakat mengapresiasinya, Iya. misalnya kunjungan ke situs harus hati-hati. Iya, kayak jangan dirusak lah. kalau ke situs gambar cadas karena sensitif ya, jadi masyarakat yang datang harus diam dulu di luar, keringatnya dihilangkan dulu, baru boleh masuk ke situs. Oh, Iya, saya ada setuju. adabnya juga ya, adab secara Iya. itulah, biar nggak rusak. Karena gambar itu sebenarnya nggak boleh dipegang. Kalau kita sentuh, ada keringat kita nempel, ada bakteri itu. Itu yang bisa mempercepat pengelupasan gambar cadas. Nah, ingat tuh guys, apalagi bawa pilok ke sana coret-coret, ayo, I'm here, Nina was here, Neneng was here. Enggak sih, enggak. Kayak di Arab tuh, banyak gua hero aja dicoret-coret. Di hutan-hutan di Kalimantan banyak gitu. Iya. Di Sulawesi Selatan di satu gua ada yang Coret-coret ya, aduh, Neneng love. sisa gambar prasejarahnya tuh cuma tinggal dikit tuh pigment merah doang. Tapi Astagfirullah. Sayang banget ya, Allah. sayang banget Udah ya. tutup aja lah Kang, atau nggak usah dibuka lah buat orang-orang daripada rusak lah. Biarin aja nanti videonya lihat di Tirto gitu, dokumentasi. Iya. Iya, menarik. Ini pertanyaan agak bodoh sih. Kalau orang nemu situs gambar gitu nggak bisa diklaim namanya Kang Adi di situ. Kalau kayak spesies kan boleh kan? Bisa. Bisa. Di tiap wilayah itu tergantung kebijakan masing-masing sih. Oh, gitu. Kayak di Kalimantan Timur, nama situs Jeriji Saleh ada namanya juga. Saleh itu nama orang yang menemuin. nemuin ya. Kalimantan Timur ada Gua Tewet. Itu Tewet.
yang menemukan yang ya. menemukan. Jadi ada nggak nanti situs Octaviana? Kalau saya sebagai peneliti, saya nggak enak aja, lebih baik pakai nama lokal. Nama daerah ya. Nggak mau, Di Kang Adi nggak mau ya? Di Buton Tengah, Nah. beberapa situs kita ketemu, kita yang nemukan tuh. Kayak di Muna ada Leang Lakan Tago, itu saya yang temukan, tapi Iya. saya karena peneliti lebih baik nama lokal kita pakai. Nggak mau ya, bang rendah hati Kalau sekali. di Kalimantan Timur karena takutnya orang datang langsung, karena kan agak susah tuh pengawasan, Iya. makanya dipakai nama penemunya. Oke. Lucu Tapi juga ya. ya, Situs Iya. Madin, situs Neneng. ada situs Stepanus, Stefanus. Oh, oke. Gua Heldi, Oh. Gua Jupri, itu nama orang semua Kalimantan Timur. Keren, Oh, gitu keren. ya. Oke. Iya. Oke, makasih banyak Sip, Kang sip, Adi, Teh Neneng. Kita Terima hari kasih ini nih banyak undangannya. Mungkin ini episode terpanjang karena iya. saking menariknya sampai Iya, sejam iya. setengah loh. Iya. Menarik ini ya, sekali bisa dipecah-pecah jadi 3 episode lah ini. Kang, Siap. disimpan-simpan nanti infonya. Nanti pasti kita undang lagi kalau ada penelitian terbaru. Terbaru, iya benar. Nanti kita juga kalau boleh ikut sekali-sekali kalau ke sana Ah, butuh kalau- dokumentasi buat ngambil gambar tadi tuh, foto-foto Kang Adi kan. Tadi katanya kalau ngambil gambar nggak ada yang motoin. Nah, nanti si Egy aja sudah ikut. Sudah berangkat. Bagian Kan fotografi. bikin dokumenter gitu boleh nggak kita ya? Tir? Boleh. Bukan Karena- milik Tadi kan ada National Geographic, jangan-jangan ini ownership untuk publikasi cuma di National Geographic, nggak ada. Enggak sih, kalau lebih bagus memang begitu pada saat peneliti di lapangan, teman-teman jurnalis datang, Iya. tapi kita ada syarat karena ini kan untuk publikasi internasional itu harus Nunggu di-keep dulu ya. ya. Iya, harus ada Oh, embargo untuk ya, embargo publikasi ya. Yang Sulawesi Tenggara ini kita juga ada kolaborasi tuh dengan Arte yang dari Eropa, dari Perancis apa Spanyol. Mereka datang liputan, baru dirilis setelah jurnal keluar. Nanti kita gitu deh, ikut deh ya. Kemenbu juga sudah buat. Kalau dari teman-teman jurnalis kita welcome juga. Oke, jadi ini nggak eksklusif kan, nggak cuma satu orang yang buat Asal syaratnya itu dipenuhi. embargo. Terbitnya nanti setelah Iya, artikelnya iya. keluar. Iya. Ya. Ya, Kalau nanti kepercayaan itu dijaga, kita seneng. pasti. Iya, Iyalah. Itu aja sih. Harus. Oke, terima kasih Kang Adi sekali lagi atas teman-teman. Jadi kita hari ini banyak belajar dari Kang Adi tentang situs ini. Beberapa di luar pengetahuan teknis, teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi menurutku rasa bangga peradaban kita dari zaman dulu ya 67.000 Iya. tahun yang lalu udah bisa gambar sedetail itu dan segala macam. Artinya peradaban yang baik itu harus kita jaga supaya tetap beradab Betul, di betul, era betul. sekarang. Dan yang paling penting itu situsnya dijaga. Mudah-mudahan Iya. ini jadi satu wake up call juga buat pemerintah lokal maupun nasional untuk menjaga situs-situs gitu ya. Dan yang mau Iya. tambahan? Sebetulnya yang paling penting sebenarnya ya, karena itu situs ini merupakan situs yang penting, regenerasi sih ya. Siap. Bagaimana regenerasi peneliti, dan itu juga akan menumbuhkan kecintaan masyarakat lokal terhadap situs. Jadi kesadaran dari masyarakat itu akan tumbuh, dan itu jangan-jangan bisa jadi jalan rezeki ya. Iya. Jadi membuka wisata baru dan sebagainya. Iya, Jadi iya. semua bisa menjaga. Jadi nggak ditambang gitu loh. Setuju. Aku mau deh ke sana nanti remang-remang sama ke tadi tuh gua yang tadi. Leang-leang ya. Oh harus nanti Boleh, langsung kita ke jaga. Bantimurung. Kulinernya juga. Iya. Wah. enak. Kalau di sana Oh, enak. nggak ada habisnya lah. Oke, sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya di Query. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah. Ya.